Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluh lantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan keruntuhan kondisi politik serta ekonomi Jepang. Dan pada 15 Agustus 1945, akhirnya Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun, berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Soekarno-Hatta yang baru saja tiba dari Vietnam tidak mengetahui berita kekalahan Jepang. Kedatangannya di Kemayoran, Jakarta disambut oleh Khairul Saleh dan Sudiro. Bu, kita sudah di Indonesia. Kita harus sudah Selamat datang kembali, Bung. Jepang sudah kalah. Kita tidak perlu lagi menunggu keputusan mereka. Kemerdekaan harus secepatnya kita umumkan. Sebentar, saudaraku. Pembicaraan seperti ini tidak bisa kita lakukan sekarang. Kita harus lakukan di ruang waktu saja. Bung Karno, kita tidak ingin kemerdekaan terlihat seperti hadiah dari Jepang. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita merdeka dengan perjuangan kita sendiri. Tunggu. Kami di sini tidak menunda, tapi mencari cara yang paling tepat dan aman. Karena kita tidak mau adanya pertumpahan darah yang sia-sia di sini. Sudah. Kita lakukan lain waktu saja. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri bahwa Jepang telah mengalami kekalahan. Kita mampu merdeka tanpa bantuan Jepang. Sudah, tenang. Merdeka bukanlah hal yang mudah dilakukan. Terdapat prosedur yang harus dilakukan. Jepang sudah berjanji di depan saya dan Bung Karno bahwa mereka akan memerdekakan kita. Benar. Kita tidak bisa mereka sendiri tanpa bantuan dari Jepang. Sudah, kalian pulanglah saja ke rumah masing-masing. Aku dan Hatta baru saja pulang dari Vietnam. Kayak perlu bisa sejenak. Baiklah, kami makan dulu, Bu. Kita mampu secepatnya meraih kemerdekaan. Kita sanggup merdeka meski tanpa bantuan Jepang. Benar, mengapa Bung Hatta dan Bung Karno menunda kemerdekaan kita? Ujar mereka, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi kita di depan mata. Namun, sekarang Jepang sudah sepenuhnya kalah dari sekutu. Sepertinya Jenderal Terauchi tidak memberitahu kekalahannya kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka memanipulasi pemimpin kita. Apakah kita harus menemui kembali Bung Karno dan Bung Hatta? Kemerdekaan hanyalah milik rakyat dan hanya dari rakyat. Jepang telah memberikan janji palsu kepada kita. Kita bisa dan kita mampu. Setuju? Kita harus segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Sudah, tenang saudara. Saya dan Sudiro akan menemui beliau di Pegangsaan. Terima kasih atas kehadiran sekalian. Rapat saya tutup. Terima kasih. Bung, bisakah diberikan kembali mengenai kemerdekaan kita? Apa yang mereka kembali? Jepang pasti akan memberikan janji kemerdekaan. Perlu saya tegaskan berapa kali, Bung? Jepang sudah kalah. Tidak mungkin. Saya juga masih berkomunikasi dengan baik dengan Jenderal Terauchi dari Jepang. Bung, tolong pikirkan kembali. Tiada guna kami mengada. Dan gegabah, kita pasti akan merdeka dengan bantuan Jepang. Kita tidak bisa menunggu Jepang kembali. Benar, kita bisa merdeka dengan usaha kita sendiri. Bukan menurut kalian, mereka terlalu takut kepada Jepang. Apa yang terjadikan Jepang kepada Bung Karno dan Bung Hatta? Mungkin jaminan kemerdekaan. Namun sekarang Jepang sudah kalah. Apakah mereka bisa memberikan kita kemerdekaan? Tidak ada waktu untuk memikirkan Jepang. Yang kita perlu waktu saat ini hanyalah soal kebebasan kita. Bung Karno dan Bung Hatta telah dimanipulasi oleh Jepang. Kita perlu mengasingkan mereka. Bagaimana jika kita membawa mereka menjauh dari Jakarta? Saya setuju, kita harus segera membawanya. Malam ini kita jemput mereka di Pegangsaan Timur. Di sana kau akan menjadi juru bicara kita. Baiklah, apa hanya kita berdua yang pergi? Saya akan pergi. Ikutilah kami, Bu. Kalian akan bawa kemana? Kami ingin aman dari para Jepang. Tidak, saya tidak mau ikut. Ayo, Bung. Ada apa kalian di sini? Jangan memberontak, Bung. Ini demi kepentingan bangsa. Apa-apaan ini? Kemerdekaan sudah di depan mata. Apalagi yang kita tunggu? Jenderal Terauchi sudah mendetik kemerdekaan di depan mata Jenderal Hatta. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Jepang sudah kalah. Kita mampu berdiri sendiri. Rakyat sudah siap. Bung Karno, Bung Hatta, lihatlah semangat rakyat. Mereka ingin merdeka sekarang. Jangan kita sia-siakan kesempatan emas ini. Tenang.
Kami mengerti sekali kekhawatiran kalian, tapi di sini kami sudah memiliki tanggung jawab. Kemerdekaan harus persiapkan secara matang, karena kalau tidak matang akan memiliki kekacauan nantinya. Persiapan apa lagi, Bung? Jika kita tidak memerdekakan Indonesia sekarang, kita akan kehilangan momentum. Aku tahu Jepang sudah menyerah, tapi kemerdekaan dan proklamasi bukan soal tergesa-gesa. Kita harus melibatkan BPUPKI sebagai tangan agar kemerdekaan kita dikenal oleh dunia. Tidak, BPUPKI itu bentukan Jepang. Kita tidak ingin kemerdekaan yang diberikan. Kami memahami kekhawatiran kalian semua, tapi kemerdekaan harus ditulis dengan langkah yang tepat. Justru karena itu, kita harus cepat, Bung. Lihat, rakyat sudah siap, pemuda sudah siap. Jika Bung menunda lagi, kita akan bergerak sendiri. Kalian pikir aku takut? Aku rela mati demi Indonesia. Aku sudah berjuang bertahun-tahun demi kemerdekaan Indonesia ini. Jadi kapan, Bung? Jangan sampai sejarah mencatat Bung adalah orang yang ragu-ragu. Oke, besok malam ini kita susul teks proklamasi. Baik, Bung. Kami akan menyiapkan rakyat. Tetapi jangan sampai ditunda lagi. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan besok kita akan tulis sejarah. Bung Hatta, Bung Karno, tidak perlu bertele-tele lagi. Proklamasikan saja bahwa Indonesia telah merdeka. Aku sepakat, tapi perumuskan teks proklamasi harus dengan jelas, agar tidak ada pihak lain yang mencoba menggagalkan kemerdekaan kita. Kita butuh proklamasi yang jelas, padat, dan tegas, yang tidak perlu panjang-panjang, yang di dalamnya terdapat esensi bahwa kita telah merdeka. Kalau begitu, ayo segera saja. Kita susun sekarang juga. Kita akan kembali ke Jakarta. Dan kita akan bacakan proklamasi di Jakarta. Laksamana Anda, apa yang Anda lakukan ini di luar wewenang Anda. Kita masih memiliki tanggung jawab terhadap sekutu. Saya bertanggung jawab penuh atas tindakan saya, Jenderal. Saya percaya bahwa kemerdekaan Indonesia adalah solusi terbaik untuk mencegah terjadi perpecahan yang lebih besar. Ini demi kebaikan kedua belah pihak. Soekarno, Anda tahu betul tindakan ini melanggar perjanjian. Anda akan menanggung akibatnya. Terima kasih atas kesempatan. Proklamasi harus segera dilaksanakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat yang sangat jelas dan tegas untuk mencerminkan seluruh tekad bangsa Indonesia. Akan tetapi, Bung, patut kiranya kami menambahkan kalimat yang bertujuk kewenangan, agar tak timbul keraguan di lain hari. Hal-hal yang pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat. Naskah ini harus segera diketik. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Betul, Bung Karno. Tapi apakah di sini punya mesin ketik? Sayangnya, di rumah ini hanya ada mesin tik dengan huruf kanji. Jadi tidak mungkin digunakan untuk naskah ini. Maaf Laksamana, saya punya ide. Di kantor militer Jerman di gedung KPM mungkin ada mesin tik dengan huruf Latin. Saya akan coba mencari. Apakah itu memungkinkan di sini, Sar? Ini sudah sangat larut sekali. Saya akan berusaha, Bung Karno. Saya akan segera pergi. Baik, terima kasih, Miss. Saya ini apa kau bersedia untuk menulis teks ini? Tentu bukan. Suatu kewenangan. Baik, silakan kamu ketik di Bung, saya berpendapat bahwa naskah ini tidak seharusnya ditandatangani oleh BPUPKI karena mereka adalah bentukan Jepang. Khairul, kita sudah membahas ini sebelumnya. Tapi kami sebagai golongan muda tidak setuju. Kemerdekaan ini harus dicapai dengan kekuatan sendiri, bukan dengan organisasi bentukan Jepang. Tenang, tenang. Kita semua punya tujuan yang sama.
yaitu kemerdekaan Indonesia. Jadi, bagaimana teksnya? Apakah sudah selesai? Bukan. Menurut saya naskah ini sebaiknya ditandatangani atas nama bangsa Indonesia, sehingga seluruh rakyat Indonesia menerima kemerdekaan ini. Baik, saya setuju. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Oke, baiklah. Sudah putus ya. Setelah ketik sesuai dengan perubahan yang sepakat. Akhirnya selesai. Akhirnya selesai. Sepertinya naskah ini tidak diperlukan lagi. Ini tidak boleh dibuang. Ini dokumen bersejarah. Aku sudah menjahit bendera ini. Pakailah untuk kemerdekaan wilayah. Terima kasih, Bu. Hal-hal yang mengenai kebijakan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! 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 Ini Pak, baca dulu. Ini benar kemerdekaan kita. Iya Pak, saya butuh 1000 lembar. Oke. Nah, nggak usah bayar. Ini demi kemerdekaan kita. Terima kasih Pak, Anda pahlawan. Action. Saudara-saudara sekalian, sekarang Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka. Sekarang tugas kita adalah merancang dasar-dasar negara yang kuat. Bagaimana Bung Hatta? Silahkan sampaikan pendapatnya. Kita telah membuat rancangan-rancangan dasar negara yang di dalamnya termuat Pancasila. Apakah kalian semua menyetujuinya? Saya setuju dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dasar negara yang kuat, kita dapat menjalankan negara dengan adil dan teratur. Kita juga harus memilih pemimpin negara. Saya mengusulkan Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Setuju. Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Kami dan juga Bung Hatta akan menjadi pemimpin yang baik-baik, sebaik-baiknya. Selain itu, Action. Selain itu, kita juga harus membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan legislatif sementara sebelum kita membentuk parlemen yang sebenarnya. Saya setuju. CNIP nanti akan membantu kerja pemerintah dalam hal legislatif. Baik, sekarang apakah semuanya setuju? Setuju. Baik, dengan ini sidang PPKI pertama selesai. Jangan duduk, jangan duduk. Iya. 2, 3, and action. Saudara-saudara, agenda kita hari ini adalah menentukan pembagian wilayah dan kementerian negara kita Indonesia. Lalu bagaimana dengan pembagian wilayahnya, Bu? Kita akan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang pertama Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sunda Kecil, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan juga Maluku. Setiap provinsi akan dipimpin oleh kepala negara yaitu gubernur.
yang nanti akan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Lalu bagaimana dengan susunan kementerian yang akan membantu menjalankan pemerintahan Indonesia? Kami akan memberikan 12 kementerian dan 4 menteri negara. Daftar kementerian akan segera kami umumkan. Action. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita sudah merdeka. Namun ternyata ancaman dari luar semakin mengenai kita. Kita harus segera membentuk pertahanan nasional. Gimana saudaraku? Saya setuju, Bung. Kita harus segera membangun tentara nasional untuk melindungi kedaulatan negara kita. Untuk sementara waktu, kita akan membentuk Badan Keamanan Rakyat yang menjadi wadah bagi kaum muda. Badan Keamanan Rakyat ini bertujuan semi-militer, bukan tentara nasional. Lalu, bagaimana jika BKR tidak dapat melindungi Indonesia apabila negara Indonesia ini diserang oleh negara lain, Bung? Kita harus menghindari konflik terbuka dengan sekutu. Oleh karena itu, BKR nantinya akan menjaga kedaulatan rakyat sambil kita mempersiapkan tentara nasional kita yang kuat. Untuk sementara waktu, kita akan bentuk Partai Nasional Indonesia yang bertujuan untuk mempersatukan Indonesia. Lalu, bagaimana dengan KNIP? Apakah KNIP akan diperluas? KNIP akan diperluas ke seluruh daerah-daerah agar rakyat memiliki perwakilan di dalam pemerintahan. Saudara-saudaraku sekalian, sidang PPKI ketiga sudah resmi berakhir. Apakah kalian semua setuju untuk membentuk BKR dan untuk KNIP nantinya? Setuju. Oke, dengan ini kita gelurakan kemerdekaan kita kembali. Merdeka! Merdeka!